Shalom, perkenalkan nama saya Adi Jati Purnama, biasa dipanggil Jati. Umur saya 27 tahun dan saya bekerja sebagai PNS di Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya. Saya ditempatkan di fungsi pemeriksaan dan kegiatan saya sehari-hari yaitu melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dan juga melakukan sampling terhadap produk-produk obat dan makanan dan melakukan pengawasan iklan serta label obat dan makanan. Puji Tuhan, di sini saya akan menceritakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, yang saya alami, dan kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup saya. Pada bulan Juli tahun 2021, saya dinyatakan positif COVID-19 dan pada waktu itu kasus COVID sedang tinggi-tingginya. Pada saat itu saya merasa bingung dan khawatir karena saya bertemu dengan banyak orang. Waktu itu bukan hanya teman-teman kantor yang intensitas bertemunya itu sering, tapi saya juga bertemu dengan teman-teman lain yang ada di gereja. Pada waktu itu saya juga merasakan kebingungan karena awalnya berpikir saya sudah memakai masker 2, menjaga jarak dan melakukan 3M yang disarankan oleh pemerintah. Akan tetapi mengapa saya bisa terkena COVID? Saya pun juga bingung untuk trackingnya. Saya tertular dari mana nih? Nah itu masih saya rasakan waktu itu dan saya merasa bingung karena saya tidak bepergian kemana-mana. Dan waktu itu juga saya merasakan khawatir karena setelah dinyatakan positif dan diminta untuk melakukan isolasi mandiri, saya bingung untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari selama 14 hari ke depan. Dari mana saya akan bisa makan, bisa minum, dan menyediakan apapun keperluan saya waktu itu. Pun juga keluarga, waktu saya kabari juga panik mereka karena saya hanya sendirian di Kota Tasikmalaya, tidak ada keluarga lain yang berada di sini, dan mungkin karena kekhawatiran juga banyak keluarga yang selalu menghubungi saya waktu itu. Dan saya juga merasakan hal-hal yang mungkin dibilang negatif thinking karena gejala-gejala yang ditimbulkan. Tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya dan selalu menyentuh hati saya, merangkul saya supaya saya tidak merasakan kebimbangan, kegelisahan, tapi Tuhan memberikan suatu pengharapan yang lebih besar bahwa kasih-Nya tidak akan meninggalkan saya sedikit pun. Terbukti pada waktu itu setelah dinyatakan positif, Tuhan memberkati saya hari demi hari melalui pertolongan tangan orang-orang di sekitar saya, baik itu tetangga kosan, teman-teman kantor, dan juga saudara-saudara yang dari gereja. Semuanya memberikan saya perhatian dan juga kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, dan juga tidak kalah penting dan yang paling utama yaitu selalu menguatkan saya untuk melewati semuanya ini. Dan mereka selalu memberikan doa yang terbaik, memberikan doa yang tulus kepada Tuhan untuk kesembuhan saya. Dari situ saya selalu menanamkan pada diri saya sendiri bahwa kasih Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Setiap kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Pertolongan Tuhan pun nyata sehingga saya masih berada di sini dan dapat melewati itu semua dengan penuh harapan. Dan juga pada waktu setelah selesai isolasi mandiri pun Tuhan juga tetap menjaga saya sampai sekarang, sehingga setiap permasalahan yang saya hadapi, baik itu dinamika dalam bekerja, dinamika dalam keluarga, ataupun dengan relasi yang lain, meskipun ada permasalahan-permasalahan yang timbul, Tuhan menyertai saya. Setiap permasalahan yang saya hadapi, satu persatu Tuhan menolong saya dan menyelesaikannya.
Ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita menaruh harapan kita pada Tuhan, pasti semuanya itu tidak akan sia-sia. Bahkan penyertaan Tuhan akan selalu nyata dalam hidup kita. Dan seperti yang tertulis pada Yeremia 17 ayat 7, di mana ayat ini sangat memberkati saya dan menjadi pegangan yang erat bagi saya, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.